Jika pada video yang lalu kita sempat membahas Gunung Krakatau dan efek letusannya yang dapat dirasakan oleh sebagian penduduk bumi, video kita kali ini kita akan membahas satu lagi gunung di Nusantara yang letusannya bahkan berkali-kali lipat lebih besar dibanding Krakatau. Gunung Tambora adalah sebuah gunung stratovolcano atau yang disebut juga sebagai gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara administratif, Gunung Tambora ditetapkan sebagai taman nasional yang luas wilayahnya mencapai 71.645,64 hektar. Luas ini mencakupi kaldera, lereng gunung, dan hutan di sekitarnya. Gunung Tambora terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Gunung Tambora atau yang juga dikenal sebagai Tomboro adalah salah satu gunung tunggal terluas di Indonesia. Gunung ini memiliki tipikal seperti Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah. Gunung tunggal artinya bahwa Gunung Tambora terpisah atau tidak terhubung dengan gunung lain atau pegunungan. Memiliki ketinggian hingga 2.850 meter di atas permukaan laut, Gunung Tambora adalah salah satu gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia. Meskipun tidak seterkenal Krakatau, Gunung Tambora dikenal secara luas karena letusan dahsyatnya yang terjadi pada awal abad ke-19, yaitu pada tahun 1815. Dikatakan bahwa letusan Gunung Tambora pada saat itu merupakan letusan gunung paling merusak bumi dalam 10.000 tahun terakhir. Para ahli memperkirakan bahwa letusan Gunung Tambora memiliki skala letusan antara 4 hingga 10 kali lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sebagai perbandingan, jika letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 mencatatkan skala magnitudo 6 pada indeks daya ledak vulkanik atau Volcanic Explosivity Index atau yang disingkat VEI, letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 mencatatkan skala VEI 7 atau satu tingkat di atas letusan Gunung Krakatau. Sementara berdasarkan klasifikasinya, skala logaritmik dari VEI 2 ke atas, setiap kenaikan satu indeks menandakan terjadi letusan yang 10 kali lebih dahsyat. Jika letusan Gunung Krakatau disebut telah menyebabkan penurunan suhu bumi belahan utara sebesar 0,4 derajat Celcius, letusan Gunung Tambora disebut sebagai salah satu faktor utama terjadinya anomali iklim global yang menyebabkan penurunan suhu di bumi belahan utara sekitar 0,5 hingga 0,7 derajat Celcius. Namun karena teknologi yang sangat terbatas pada saat itu menyebabkan kebingungan terutama bagi orang-orang di belahan bumi lain tentang penyebab keanehan fenomena alam di wilayah mereka. Hal ini berbeda dengan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883, di mana pada saat itu sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang, sehingga informasi lebih cepat tersebar. Lalu, bagaimana sejarah letusan Gunung Tambora? Dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon sebelum letusan Tambora pada tahun 1815, diperkirakan bahwa gunung ini sebelumnya sudah pernah meletus sebanyak 3 kali, yaitu pada sekitar tahun 3910 sebelum Masehi, tahun 3050 sebelum Masehi, dan pada tahun 740 Masehi. Meskipun tidak diketahui secara pasti besarnya letusan Gunung Tambora pada masa lalu, namun ketiga letusan tersebut memiliki karakteristik letusan yang sama, di mana masing-masing letusan memiliki letusan di lubang utama,
Hanya saja, terdapat sedikit pengecualian untuk letusan ketiga, karena pada letusan ketiga tidak terdapat aliran piroklastik atau awan panas. Setelah letusan terakhir tersebut, selama beberapa abad kemudian, Gunung Tambora sama sekali tidak menunjukkan aktivitas vulkaniknya, dan gunung berapi ini dikenal dengan nama Gunung Berapi Tidur. Aktivitas vulkanik Gunung Tambora kembali terjadi pada tahun 1812 atau sekitar 3 tahun sebelum letusan besar terjadi, di mana pada tahun tersebut kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam yang disebabkan oleh letusan freatik kecil dari dasar kawah. Letusan freatik atau letusan semburan uap adalah letusan yang digerakkan oleh uap air yang terjadi ketika air di bawah tanah atau permukaan yang dipanaskan oleh magma. Secara berkala, letusan freatik ini terus berlangsung hingga puncaknya terjadi pada bulan April tahun 1815. Pada tanggal 5 April tahun 1815, terjadi letusan dahsyat yang diikuti dengan suara gemuruh menggelegar yang terdengar hingga ke Makassar yang berjarak sekitar 380 km dari Gunung Tambora. Suara gemuruh ini juga terdengar hingga ke wilayah Batavia yang berjarak sekitar 1260 km dan juga ke wilayah Ternate yang berjarak sekitar 1400 km dari Gunung Tambora. Pada pagi hari tanggal 6 April, abu vulkanik mulai turun hingga di Jawa Timur dan suara ledakan samar yang terdengar berlangsung hingga tanggal 10 April. Puncak letusan Gunung Tambora sendiri terjadi pada tanggal 10 April tahun 1815, di mana pada hari tersebut letusan gunung menjadi semakin intensif dan semakin kuat. Suara letusan gunung yang pada awalnya dianggap sebagai suara tembakan ini bahkan terdengar hingga ke Pulau Sumatera yang berjarak sekitar 2.600 km jauhnya. Peristiwa letusan Gunung Tambora juga dituliskan dalam sebuah memoir oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dalam memoarnya tersebut, dia menulis, letusan pertama terdengar di pulau ini pada sore hari tanggal 5 April. Mereka menyadarinya setiap seperempat jam dan terus berlanjut dengan jarak waktu sampai hari selanjutnya. Suaranya pada contoh pertama hampir dianggap suara meriam, sangat banyak sehingga sebuah detasemen tentara bergerak dari Yogyakarta dengan perkiraan bahwa pos terdekat diserang dan di sepanjang pesisir perahu-perahu dikirimkan pada 2 kesempatan dalam pencarian sebuah kapal yang semestinya berada dalam keadaan darurat. Sekitar pukul 7 malam tanggal 10 April, puncak dari malapetaka itu terjadi, di mana Gunung Tambora memuntahkan hampir semua isi perutnya. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 April, letusan Gunung Tambora menjadi semakin kuat dan intens. Puncaknya pada sekitar pukul 7, ketika letusan gunung tersebut memancarkan 3 lajur api yang terlihat seperti pilar membumbung tinggi ke langit, yang kemudian ketiganya menyatu menjadi satu pilar api yang sangat besar dan sangat tinggi. Berdasarkan penelitian yang menggunakan data dari awan abu yang terbawa angin dan yang terdeposit di berbagai wilayah di dunia, serta dari catatan yang diceritakan oleh saksi mata, para peneliti memperkirakan tinggi letusan Gunung Tambora pada saat itu mencapai ketinggian antara 30 hingga 40-an kilometer. Tidak sampai di situ, letusan hebat itu kemudian disusul dengan hujan batuan vulkanik pada sekitar pukul 8 malam, yang selanjutnya diikuti hujan abu vulkanik pada pukul 9 hingga 10 malam. Disebutkan pula bahwa kolom letusan Gunung Tambora runtuh, menghasilkan aliran piroklastik panas yang mengalir menuruni gunung dan menuju ke laut di seluruh sisi semenanjung, menyapu bersih apa saja yang dilaluinya. Digambarkan pada saat itu bahwa seluruh Gunung Tambora berubah menjadi kumpulan api cair yang mengalir. Letusan keras gunung tersebut terdengar hingga malam berikutnya, yaitu pada tanggal 11 April. Tabir abu menyebar hingga ke wilayah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan,
sementara bau nitrogen bahkan terasa hingga di Batavia. Letusan tersebut masuk dalam skala 7 pada skala Volcanic Explosivity Index. Dalam skala tersebut, letusan Gunung Tambora dideskripsikan sebagai letusan gunung superkolosal. Diperkirakan sekitar 100 km kubik piroklastik trakya andesit dikeluarkan dengan berat mencapai sekitar 10 miliar ton. Hal ini meninggalkan kaldera dengan ukuran 6 hingga 7 km dan kedalaman sekitar 600 hingga 700 meter. Sebelum letusan, ketinggian puncak Gunung Tambora adalah sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu puncak tertinggi di Kepulauan Nusantara. Sebagai perbandingan, saat ini gunung tertinggi di wilayah Indonesia adalah Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Sementara gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 telah menghilangkan sekitar sepertiga bagian gunung tersebut. Setelah letusan, ketinggian Gunung Tambora yang tersisa adalah sekitar 2.850 meter di atas permukaan laut. Meskipun letusan Gunung Tambora mencapai puncaknya pada tanggal 10 April tahun 1815, peningkatan uap dan letusan freatik kecil masih terus terjadi selama sekitar 6 bulan hingga 4 tahun berikutnya. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 memberikan dampak dan kerusakan yang tidak main-main. Secara regional, dampak dari letusan gunung tersebut secara langsung telah menewaskan sedikitnya 10.000 jiwa penduduk di sekitar gunung yang dilewati oleh aliran piroklastik. Semua vegetasi di pulau itu hancur, pohon-pohon yang tumbang bercampur dengan abu batu apung, terbawa arus ke laut, dan membentuk rakit-rakit dengan jarak lintas melebihi 5 km. Rakit batu apung ini bahkan ditemukan di Samudra Hindia di dekat Kalkuta, negara India pada tanggal 1 dan tanggal 3 Oktober tahun 1815. Tsunami berukuran sedang melanda pantai di berbagai pulau di Kepulauan Nusantara. Pada tanggal 10 April, tsunami dengan ketinggian mencapai 4 meter terjadi di daerah Sanggar, Kabupaten Bima pada sekitar pukul 10 malam. Tsunami setinggi 1 hingga 2 meter dilaporkan terjadi di daerah Besuki, Jawa Timur sebelum tengah malam, dan tsunami setinggi 2 meter terjadi di Kepulauan Maluku. Awan dengan abu tebal masih menyelimuti puncak pada tanggal 23 April. Sementara letusan gunung baru berhenti pada tanggal 15 Juli tahun 1815, walaupun emisi asap masih terlihat pada tanggal 23 Agustus. Api dan gemuruh gempa susulan dilaporkan masih terjadi pada bulan Agustus tahun 1819 atau sekitar 4 tahun setelah letusan. Hujan abu vulkanik yang terjadi setelah letusan dahsyat Gunung Tambora bahkan menimbulkan efek yang lebih parah. Partikel abu yang turun kembali menyebabkan kontaminasi secara luas di beberapa pulau di Kepulauan Nusantara. Warga yang selamat dari letusan masih harus menghadapi ancaman berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, diare, dan kolera. Selain itu, lapisan abu vulkanik juga telah mematikan hampir semua jenis tanaman pertanian dan binatang ternak yang mengakibatkan bencana kelaparan. Terbatasnya teknologi yang ada pada masa itu menjadi salah satu penyebab utama tidak adanya data pasti tentang jumlah korban jiwa akibat letusan Gunung Tambora. Laporan jumlah korban jiwa akibat dari letusan itu pun cukup bervariasi tergantung pada sumbernya. Seperti laporan yang ditulis oleh Hendrik Zollinger pada tahun 1855 yang memperkirakan korban tewas langsung sebanyak 10.100 orang.
di mana sebagian besar disebabkan oleh aliran piroklastik. Sementara sebanyak 37.825 orang lainnya meninggal karena kelaparan di Pulau Sumbawa. Selain itu, sekitar 10.000 lainnya meninggal di Lombok yang disebabkan karena penyakit dan kelaparan. Data yang sedikit berbeda dilaporkan oleh Patrusevski pada tahun 1949, di mana dalam laporannya dia memperkirakan sekitar 48.000 orang di Sumbawa dan 44.000 orang di Lombok meninggal sebagai korban dari letusan Gunung Tambora. Letusan Gunung Tambora juga secara langsung telah melenyapkan 3 kerajaan yang berada di wilayah tersebut, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat. Peristiwa letusan dahsyat ini juga dituliskan dalam sebuah naskah dari Kerajaan Bima dalam naskah kuno Bo Sangajikai yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu oleh juru tulis Kesultanan Bima. Dalam naskah tersebut dituliskan, di lereng Tambora ada 3 kerajaan yang tercatat, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat yang semuanya musnah karena letusan Tambora. Bukti-bukti kerajaan yang hilang ini baru ditemukan kembali pada tahun 2004 ketika sebuah tim arkeolog dibentuk dan memulai sebuah penggalian arkeologi di Gunung Tambora. Terdiri dari Universitas Rhode Island, Universitas North Carolina di Wilmington, dan Direktorat Vulkanologi Indonesia yang dipimpin oleh Haraldur Sigurdsson. Setelah 6 minggu, tim tersebut menggali bukti adanya kebudayaan yang hilang yang musnah karena letusan Gunung Tambora. Situs tersebut terletak sekitar 25 km sebelah barat kaldera di dalam hutan yang jaraknya 5 km dari pantai. Penemuan arkeologi ini memperjelas bahwa terdapat kebudayaan yang hancur karena letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Sigurdsson menyebut kebudayaan ini sebagai Pompei dari timur. Dampak yang lebih buruk yang bahkan dirasakan secara global terjadi setelah letusan dahsyat itu berakhir. Tinggi kolom letusan Gunung Tambora yang mencapai lebih dari 43 km menyebabkan endapan partikel abu vulkanik di lapisan stratosfer bumi. Partikel abu yang lebih kasar mengendap di lapisan tersebut selama sekitar 1 hingga 2 minggu. Namun, partikel abu yang lebih halus tetap berada di lapisan atmosfer selama beberapa bulan hingga beberapa tahun pada ketinggian 10 hingga 30 km. Endapan partikel abu vulkanik yang tertahan di lapisan atmosfer ini menyebabkan anomali iklim global, di mana sinar matahari yang harusnya sampai ke bumi dipantulkan kembali, yang pada akhirnya menurunkan suhu di permukaan bumi. Pada masa itu, suhu rata-rata global menurun sekitar 0,4 hingga 0,7 derajat Celcius. Peristiwa ini juga menyebabkan kondisi cuaca ekstrim pada tahun 1816 di wilayah belahan bumi utara yang dikenal dengan sebutan Year Without a Summer atau tahun tanpa musim panas. Anomali iklim ini dianggap sebagai penyebab parahnya epidemi tifus yang terjadi di Eropa Tenggara dan wilayah sepanjang Laut Mediterania bagian timur antara tahun 1816 hingga tahun 1819. Perubahan iklim mengganggu musim hujan di India dan Cina yang menyebabkan 3 kali gagal panen dan kelaparan, serta berkontribusi terhadap penyebaran penyakit tifus dan kolera jenis baru yang berasal dari Benggala pada tahun 1816. Di benua Eropa, gagal panen yang meluas yang disebabkan oleh perubahan iklim ini menyebabkan krisis pangan di banyak negara dan dianggap sebagai bencana kelaparan terburuk pada abad ke-19. Di Amerika Serikat, gagal panen dan kenaikan harga yang disebabkan oleh perubahan iklim telah memaksa ribuan orang meninggalkan wilayah New England ke wilayah yang memiliki iklim yang lebih ramah di sebelah barat Sungai Ohio. Satu lagi fakta yang cukup menarik tentang dampak letusan Gunung Tambora yang mengubah jalannya sejarah Eropa adalah teori kekalahan Napoleon Bonaparte
pada Perang Napoleon ke-7 di Waterloo disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi akibat letusan Gunung Tambora. Di antara sederet analisis kekalahan Perang Napoleon, salah satu yang ditunjuk sebagai penyebabnya adalah cuaca ekstrim yang mencuat. Seperti dalam catatan John Lewis dalam The Weather of the Waterloo Campaigns 16 to 18 June 1815, Did it change of course of history? Catatan tersebut menyebutkan hujan turun begitu lebat, tentara tertua dari pasukan itu bahkan tidak pernah melihat kejadian seperti ini, tulis John Lewis. Pertempuran yang penting bagi Napoleon yang mewakili Kekaisaran Prancis melawan 5 koalisi Kekaisaran Eropa. Namun, karena curah hujan yang tidak wajar menyebabkan jalanan berlumpur dan mempersulit gerak Napoleon dalam menginvasi sejumlah negara Eropa. Akibatnya pasukannya kalah dan menjadi akhir dari kiprah Napoleon Bonaparte menguasai Eropa. Pada awalnya, teori tentang kekalahan Napoleon yang disebabkan oleh letusan Gunung Tambora ini mendapat beberapa penolakan dari para ahli. Namun, hasil penelitian terbaru ternyata mendukung teori tersebut, seperti yang dipublikasikan dalam jurnal Life Science pada tahun 2018. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.